Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ya sesuatu yang kecil itu bagi kita, tapi bagi orang lain itu besar sekali artinya ya. Jadi dengan prinsip seperti itu ya, saya coba hari ini menyajikan satu video tutorial ya tentang bagaimana cara merekam layar, ya, merekam layar utamanya untuk para bapak serta ibu guru dan tenaga pendidik yang lain ya, pengajar, agar supaya kita bisa mengirimkan video pembelajaran kita, apalagi di masa pandemik seperti ini yang tidak ada tatap muka ya, jadi hanya berdasarkan pembelajaran jarak jauh. Oke, dan untuk hari ini kesempatan kali ini saya coba merekam layar ya, memberikan sedikit ya pengetahuan saya tentang bagaimana cara merekam layar dengan menggunakan BB Flashback ya. BB Flashback. Kenapa ini saya gunakan ya? Karena ini kayaknya agak bagus ya. Saya merasa agak bagus. Kita bisa mengedit video ya, mengcut, memotong, terus menambah volume suara kita. Lalu kita bisa menghilangkan noise ya. Kalau untuk mengedit juga sebenarnya bisa kita gunakan dengan Bandicam, tapi kita menggunakan aplikasi yaitu Bandicut ya. Jadi ada Bandicam, ada Bandicut. Nah, sekarang apa yang perlu kita siapkan untuk membuat satu pembelajaran ya, merekam layar atau membuat video pembelajaran ya. Yang pertama kita harus siapkan dulu materi pembelajaran kita. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan satu video satu presentasi saya di dalam bentuk PowerPoint ini. Nanti sebentar ini yang akan saya rekam. Kemudian yang kedua, aplikasi perekam layar. Ya, aplikasi perekam layar seperti saya katakan tadi, ini ada, saya coba buka yang namanya BB Flashback ya. Jadi ini saya buka. Bentar. Oke. Untuk tampilan BB Flashback ya, modelnya seperti ini. Saya pakai BB Flashback ya Pro. Kelihatan di sini ada yang bergerak ini, artinya suara saya terdeteksi oleh aplikasi perekam layar ini. Jadi sudah terdeteksi. Kalau seandainya suara kita tidak terdeteksi, boleh kita ganti cari di sini ya, di beberapa ini. Tergantung apa yang kita pakai. Kebetulan saya menggunakan mikrofon USB headphone set dengan ya alat bantu ya, perangkat yang lain untuk menunjang suara saya agar bisa kedengaran. Kemudian yang berikut, di sini untuk merekor ini ada tanda lambang ya, ada gambar layar monitor. Di sini kita bisa memilih apakah kita mau full screen ya, artinya layar penuh. Apakah region ini artinya kita cuma memilih bagian mana yang kita ingin rekam, atau Windows ya, atau Windows ini perbedaannya dengan full screen. Kalau full screen semua layar, sementara kalau Windows itu di bagian bawah ini tidak terekam oleh layar ya. Tidak terekam oleh BB Flashback. Kita coba mulai ya rekaman ya, mudah-mudahan ini ada gunanya, utamanya buat bapak dan ibu guru. Saya yang pertama membuka materi ya, atau PowerPoint saya yang sudah saya buat ya, lengkap dengan animasi. Jadi saya sudah buat dengan animasi lengkap. Ini ya sudah ada animasinya. Kemudian kita ke Flash ya, BB, kita coba rekam. Jadi ini kalau kita merekam ini kebetulan bisa ya sampai seberapa mau kita merekam ya, layar tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Nah, caranya kita langsung ini aja, tombol merah, klik ya. Oke. Kebetulan saya ambil full screen, saya keluar dulu sini, langsung ambil di slide ya.
Jadi ini slide saya yang sudah sekarang sementara berjalan proses perekaman. Jadi kita tinggal mengkomentari ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa sekalian. Ya, misalnya saya komentari seperti itu ya. Saya akan membahas tentang statistika matematika umum kelas 12 ya. Ini tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rata-rata bisa berupa mean, median ya. Kegunaannya adalah untuk dan seterusnya. Jadi untuk Bapak Ibu guru tinggal mengkomentari ya, mengklik sambil mengkomentari, menjelaskan ya, menjelaskan materi kita yang ada di PowerPoint itu sampai selesai. Jadi saya coba mempercepat saja ya. Mempercepat, nanti sebentar kita lihat hasil ya. Kita lihat hasil. Ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan langsung merekam suara sekalian. Ini jadi ini tampilan layar nanti modelnya insya Allah seperti ini ya. Oke, kita lihat. Saya coba mempercepat sedikit supaya durasi video tidak terlalu lama. Ya, jadi oke, selesai dia. Selesai, anggap saja sudah selesai. Kita keluar dulu dari PowerPoint. Kita lihat bahwasanya di sini masih terjadi perekaman. Ini masih merekam ya. Ini merekam 1 menit 39 ya 40 detik. Terus ya setelah itu kita stop saja. Stop. Lalu kita save. Kita save terserah mau simpan di mana ya. Misalnya saya beri nama dulu ya, kita beri nama. Misalnya percobaan 1 ya. Saya coba ganti ini nama supaya gampang. Percobaan ya, percobaan 1 ya, percobaan 1. Oke, kita save. Kita save. Nah, sekarang muncul jendela lagi, recording complete. Artinya perekaman tadi sudah selesai yang kita rekam. Tinggal sekarang kita coba buka, lalu kita coba edit ya. Kita buka, prosesnya sementara berjalan. Ya, oke. Ini masih ya, oke, ini sudah muncul. Ya, oke, saya stop. Oke. Ini kelihatan agak ini ya, besar sekali. Boleh saya memperkecil di 50%. Jadi tidak terlalu, artinya untuk kita melihat ya, jadi tapi hasil nanti agak besar dia kita cuma mengontrol ini ya, supaya kita bisa mengedit. Kita coba dengar dulu hasil dari rekaman saya tadi ya. Ambil full screen, saya keluar dulu sini, langsung ambil di slide ya. Jadi ini slide saya yang sudah sekarang sementara berjalan proses perekaman. Jadi kita tinggal mengkomentari ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa sekalian. Ya, misalnya saya komentari seperti itu ya. Saya akan membahas tentang statistika matematika umum kelas 12 ya. Ini tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rata-rata bisa berupa mean, median ya. Kegunaannya adalah untuk dan seterusnya. Jadi untuk Bapak Ibu guru tinggal mengkomentari ya, mengklik sambil mengkomentari, menjelaskan ya, menjelaskan materi kita yang ada di PowerPoint itu sampai selesai. Jadi saya coba mempercepat saja ya. Oke, nah sekarang setelah selesai, kalau seandainya ini semua sudah terbuka ya, artinya sudah selesai. Kita lihat ada masalah tidak, ada kesalahan tidak. Kalau tidak ada kesalahan ya, kita coba menghilangkan, kita ke ini dulu, volume suara serta noise ya. Noise itu artinya ada seperti bunyi bzz di apa ini, di rekaman kita. Jadi caranya bagaimana? Itu namanya noise ya. Ini kita klik salah satunya ya, terserah kita di mana. Kemudian kita Ctrl A, CTRL ya. Ctrl di keyboard itu langsung ada tulisan CTRL A. Kita klik bersamaan. Terus klik kanan. Kita lihat di sini ada tulisan remove noise ya. Remove noise, kita klik. Nah, ini kita mau strengthnya ini, kita misalnya kita jadikan
2 atau terserah ya, yang kita dengar-dengar lah, mana yang dirasa bagus, atau turun ke bawah 0, boleh juga. Oke, misalnya 1,4 ya. Kemudian kita klik apply noise. Kita coba dengarkan suara, kita coba dengarkan suaranya. Selesai. Jadi saya coba mempercepat saja ya. Oke. Jadi ini sistem, silakan Bapak dan Ibu ya, utamanya guru, pendidik ya, yang sering membuat video pembelajaran atau mau membuat video pembelajaran, silakan dicoba-coba untuk noise tadi. Kemudian yang berikut, kita ingin menambah volume ya. Masih seperti tadi, kita klik ya, lalu kita kontrol A, kemudian klik kanan, sini ada change volume of selection, artinya kita bisa menurunkan ya kekuatan atau kerasnya suara kita di min 100%, atau kita mau menambah sampai 100% sekuras-kerasnya. Misalnya saya cuma tambah 40%. Kita coba dengar suara. Selesai. Jadi saya coba mempercepat saja. Ini agak besar ya, jadi agak besar. Agak besar suaranya sudah. Setelah selesai, lalu kalau seandainya kita ingin memotong, ya kita ingin memotong, artinya ada yang kita ingin edit ya. Di sini kita tinggal klik, misalnya saya mau memotong bagian akhir. Ini bagian akhir mungkin sudah tidak terpakai misalnya ya, di bagian akhir ini kita ingin potong ya, kita ingin potong. Sini kita klik saja, misalnya saya ambil ini, kita klik saja ya, kita klik tahan sampai dia berwarna seperti ini ya, misalnya ini misal. Terus kita mau potong dia, tinggal klik kanan, ini ada delete frames. Kalau tidak mau pakai ini klik kanan, boleh juga langsung di sini ya, langsung ada tanda silang merah ini, kita klik ini delete frames and sound. Jadi kita menghilangkan bagian yang kita warnai ini, artinya tidak kita butuhkan. Oke, dia sudah terpotong. Nah sekarang sudah selesai itu ya, setelah selesai kita edit, semuanya kita edit ya, ada masalah apa, lalu kita beralih ke ekspor. Jadi kita buat dalam bentuk video ya, di ekspor. Di sini berikan beberapa pilihan format ya, ada dalam bentuk flash, kemudian MP4, GIF, standar, kemudian PowerPoint, QuickTime, kemudian Windows Media, video, kemudian AVI. Silakan dipilih, namun saya biasa cuman menggunakan MP4 ya. Ini saya klik. Setelah diklik, lalu kita oke kan. Kita tunggu proses ya. Jadi tadi itu masih video dalam bentuk mentah. Sekarang kita coba ekspor ya, artinya kita buat dalam bentuk video. Ini save, kita save ya, kita tunggu proses ya, proses rendernya untuk menjadikan sebuah video yang utuh. Jadi ini buat Bapak dan Ibu, barangkali guru, saya cuman sekedar berbagi saja. Saya tahu banyak di antara Bapak dan Ibu yang lebih paham, namun saya utamakan buat Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru ya, mungkin ada yang pingin belajar. Tapi sebenarnya ini ya, kemauan yang paling diutamakan ya, kemauan. Jadi kalau kita punya kemauan, insya Allah bisa jadi. Sekalipun kita punya perangkat bagus, tapi kalau kita tidak punya kemauan, tidak ada juga gunanya. Saya juga cuman belajar aja, mencoba ya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa diterima ya, bisa diterima oleh Bapak dan Ibu guru. Sekarang sudah proses render untuk menjadikan sebuah video itu 90% lebih ya, sudah 95. Lalu sini oke, sudah selesai. Jadi kita tinggal memilih di sini apakah kita mau langsung buka atau tidak. Kemudian kita bisa buka di mana tempat penyimpanan tadi. Tapi lebih bagus kalau seandainya saya buka open file location ya. Kita lihat di mana lokasi penyimpanan tadi. Klik saja. Oh ini percobaan 1 ini. Jadi di sini ada percobaan 1 ya, percobaan 1. Ini video saya tadi sudah jadi. Setelah jadi kita lihat screen, saya
keluar dulu sini, langsung ambil di slide ya. Jadi ini slide saya yang sudah sekarang proses perekaman, dan ya misalnya saya komentari seperti itu ya. Ya, jadi ini video yang sudah jadi ya. Sudah jadi. Kalau tadi masih mentahnya yang kita olah, dan sekarang sudah jadi dalam sebuah video ya, dalam sebuah video. Lalu bagaimana cara kita mengirim ke siswa? Jadi ini kalau kita mau mengirim ke siswa, bisa kita menggunakan share it Bluetooth ya, atau kalau saya secara pribadi bahwasanya saya upload ke YouTube ya, sehingga bisa tersimpan untuk selamanya. Namun kalau video ini saya hanya simpan di flash ya, atau saya simpan di hard disk eksternal, bisa rusak, bisa hilang ya. Atau di komputer kita simpan ya, bisa saja komputer kita hilang, dicuri orang atau rusak. Nah, setelah saya simpan di YouTube, saya upload di YouTube, lalu saya bagikan ke siswa saya. Mungkin ini agak membebani juga sebenarnya, tapi mau diapa lagi ya, sudah itulah cara yang terbaik barangkali. Atau boleh juga video ini kita kompres ya, kita kompres ya. Kalau kita kompres, kita lihat bahwasanya ini video ya, ini video ini dia 8522 kilobyte ya, sekitar 8 mega. Jadi kalau kita upload kita kirim lewat WhatsApp, dia tidak bisa. Atau cara lain barangkali ya, ada cara lain untuk yang lebih mudah, bisa kita kirim ke siswa. Video ini kita pindahkan ke gadget kita, ke HP kita. Jadi kita pindahkan ke HP kita menggunakan kabel data, kita pindahkan ke HP. Nah, dari HP itu baru kita kirim ke WhatsApp. Itu juga cara yang paling mudah dan paling praktis ya. Karena kalau hanya kita kompres, biasa kualitas video akan berkurang. Kemudian satu tambahan barangkali, kalau seandainya video ini kita ingin lebih bagus lagi, misalnya proses editingnya lebih bagus ya, terus kita masih mau menambah lagi, mungkin ada gambar yang lain atau ada film yang mungkin kita masukkan dalam video ini, kita bisa masih mengeditnya tapi dengan menggunakan aplikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Minta maaf sekali saya kalau seandainya ada kesalahan saya dalam pembuatan video ini, ada kekurangan, dan silakan Bapak Ibu sekalian, silakan kalau mau mendownload ya di BB Flashback ini, silakan di download di Google ya, ada itu ya, silakan BB Flashback free ya, BB Flashback free. Untuk hari ini saya cukupkan dulu, namun sebelumnya mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel saya, insya Allah agar menambah sedikit semangat saya dalam membuat video, membantu teman-teman ya, utamanya teman-teman yang masih kurang dalam penguasaan teknologi ya, teknologi atau IT-nya. Terima kasih banyak, sehat selalu Bapak Ibu guru dalam membina anak bangsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.